Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita harus semangat untuk terus belajar. Nah, minggu lalu kita sudah selesai masuk materi sebelumnya. Pada hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Namun, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada baiknya kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, adapun kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer. 4.6 menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk eksposisi artikel ilmiah dan populer. Sekarang kita masuk di materi pertama, struktur teks eksposisi. 1. Tesis. 2. Rangkaian argumen. 3. Penegasan ulang. Tesis merupakan pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang akan dibahas. 2. Rangkaian argumen atau berupa sejumlah pendapat, opini, atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang telah dikemukakan. 3. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan rekomendasi yang telah disampaikan. Lanjut, kita masuk contoh mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kemudian, argumentasi. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam ataupun disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Penegasan ulang dan rekomendasi. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Berikut kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Banyak menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. 2. Menggunakan kata-kata konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, sebab, karena, jika, dengan demikian, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti memprihatinkan, diharapkan, memperkirakan, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata-kata perujukan. Menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah. 6. Menggunakan kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Selanjutnya, langkah-langkah penyajian teks eksposisi. A. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. B. Menemukan berbagai informasi dari sumber yang berhubungan dengan masalah yang ditentukan. C. Menuliskan topik yang berhubungan dengan masalah. D. Membuat kerangka karangan sesuai dengan struktur eksposisi. E. Mengembangkan kerangka karangan yang disusun menjadi teks eksposisi. Terakhir, penyuntingan teks eksposisi. Langkah-langkah menyunting isi teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Membaca kalimat demi kalimat dalam teks. 2. Memperbaiki tanda baca dan ejaan. 3. Memperbaiki keterpaduan paragraf. 4. Mengklasifikasikan teks pada tesis, argumen atau penjelasan dan penegasan kembali. 5. Menghilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit berupa ajakan melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku semuanya
dapat mengerti dan memahami dari video pembelajaran ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.